Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri, berasal dari PTB 4 Regional 3, Pamko. Saya merupakan peserta PLDP 2 Angkatan ke-31. Saat ini saya menjabat sebagai masinis kepala di pabrik pengolahan inti sawit Tandun. Baik, saya akan mempresentasikan manajemen fungsional. Manajemen fungsional terdiri dari beberapa manajemen, antara lain 1. Manajemen SDM. Manajemen SDM bertujuan mengembangkan kompetensi dan karyawan dalam perusahaan. Manajemen SDM terdiri juga dari beberapa sub-manajemen, yaitu manajemen kompetensi dan pengembangan SDM yang dapat mengolah dan mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan strategi bisnisnya. Manajemen karir dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan yang mengatur perpindahan jabatan sehingga perusahaan mendapatkan suksesor atau pengganti yang memiliki kualifikasi, kompetensi, atau pengembangan sesuai dengan setiap posisi yang dibutuhkan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah agar organisasi mendapatkan karyawan yang tepat pada setiap jabatan yang didudukinya. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan misi organisasi. Manajemen ini menunjuk pada pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim dalam meningkatkan aktivitas organisasi secara menyeluruh. Manajemen talenta adalah sekumpulan proses di mana pengelolaan SDM yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota yang kompeten, berkomitmen, dan bekerja untuk mempertahankan pertumbuhan organisasi. Manajemen ini juga mencari talenta-talenta terbaik untuk merencanakan pengembangan sumber sesuai strategi bisnis organisasi. Manajemen keuangan. Serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperoleh dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Keputusan dari manajemen keuangan secara umum terkait dalam dua hal. 1. Sisi aspek aset atau dalam kurung meliputi keputusan alokasi dan penggunaan dana. Dan sisi yang kedua, sisi liability atau dalam kurung meliputi manajemen pembiayaan. Beberapa unit keuangan dapat dibagi menjadi akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Lingkungan keuangan perusahaan dapat dibagi dari sisi internal dan sisi eksternal. Lingkungan sisi eksternal terbagi menjadi 4: bank, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Sehingga perusahaan memiliki laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Manajemen operasional merupakan modal atau bisnis yang berfokus pada produksi dan memastikan pemeliharaan serta memantau secara langsung berkembangnya secara efektif serta efisien. Proses perubahan input menjadi output, contohnya seperti industri kelapa sawit, manajemen kebun memproses menjadi produk bahan baku, dan manajemen pabrik memproses menjadi produk hasil jadi, dan manajemen pemasaran memproses menjadi profit ataupun laba. Manajemen operation research merupakan suatu teknik operasi dengan menggunakan linear program. Dalam linear program terdapat suatu aplikasi matematika dalam memecahkan suatu masalah yang bertujuan untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Demikian presentasi manajemen fungsional. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.